Pagi ini tampak pemandangan berbeda di lapangan Candi Arjuna Dieng, Jawa Tengah. Kawasan ini telah dipadati oleh para pecinta alam untuk mengikuti kegiatan yang diadakan oleh program Jejak Petualang Trans 7. Kali ini saya berkesempatan untuk mengikuti acara yang diikuti oleh ratusan peserta yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Sepertinya boleh juga nih, sebelum mancing saya sedikit berolahraga naik ke puncak Gunung Prau bersama para ahlinya. Mau tahu keseruan saya? Ikutin terus ya. Walau naik gunung, saya tetap membawa beberapa teman pemancing untuk menemani saya. Selain itu, sehabis mengikuti acaranya ini, saya langsung menjelajahi spot-spot yang ada di daerah Jawa Tengah dan sekitarnya. Dan perjalanan pun dimulai. Gunung Prau yang memiliki ketinggian 2.500-an memang sudah familiar di telinga para pendaki. Selain treknya yang cukup sulit, pemandangan saat berjalan menaiki gunung sangat memanjakan mata. Hawa dingin dan udara segar membuat saya semakin semangat mengikuti acara ini. Nih, aduh, akhirnya saya sampai juga nih sama setengah dari tim saya. Nggak tahu yang lainnya kemana, tapi nanti kita ngumpul lagi di atas. Lumayan juga, nggak terlalu panjang, tapi medannya terjal banget. Asik tapi, mantap. Kita udah sampai nih di area campingnya. Jadi kita mau istirahat di sini semalam. Kita nikmatin aja gunung. Baru besoknya kita mancing turun. Yuk. Nih, jadi ternyata ada gamenya nih. Jadi kita nyampe nggak langsung istirahat. Jadi ada gamenya. Selain bisa berkumpul dan bertemu dengan beberapa program-program petualang Trans 7, di sini para pendaki juga dapat mempunyai teman baru dan mengikuti games yang ada, jadi semakin akrab sepertinya. Saya pun membaur dengan banyak teman baru yang rata-rata pendaki untuk mengikuti acara yang ada. Keseruan dan kebersamaan sangat terasa di atas gunung yang suhunya bisa mencapai -8 pada malam hari. Wah, sepertinya saya lupa nih, besok masih harus turun dari sini dan mencari tempat yang potensial untuk dipancing. Jadi masih atas puncak Gunung Prau sama teman-teman dari tim kelompok 6 nih. Kita mau masak nih. Jadi masak ala kadarnya pakai kentang, pakai yang ada tersedia di sini deh, pokoknya ciri khasnya di Dieng. Kita mau bikin omelet spesial kelompok 6. Mantap. Wah, kalau urusan masak, tim saya boleh diadu. Menggunakan bahan-bahan khas yang ada di daerah ini, saya dan tim meramu masakan dari bumbu dan alat yang hanya tersedia di sini. Walau dengan waktu yang sangat singkat, akhirnya masakan tim saya pun jadi mantap. Nih, udah jadi nih. Omelet ala kelompok 6. Kita nggak tahu rasanya gimana. Katanya sih enak, udah dicobain. Ini biar juri yang nilai. Walau ini untuk diperlombakan, namun bukan menang tujuan tim saya, melainkan kebersamaan yang membuat tim menjadi solid. Inilah salah satu kenikmatan yang tidak bisa dibeli, makan bersama dengan pemandangan yang sangat indah dan teman baru yang mengasihkan. Hari ini saya sudah kembali ke habitat asli saya sebagai pemancing untuk mengeksplor tempat-tempat mancing yang masih mempunyai potensi bagus. Hari ini saya lagi ada di Jawa Tengah, tepatnya di sungai perbatasan antara Kebumen sama Wonosobo nih. Saya rencana mau mancing sama teman-teman dari Wonosobo. Katanya di sini banyak hampalannya. Ini sebenarnya sungai terusan dari Wadas Lintang ya. Jadi emang terkenal banget banyak hampalannya di sini. Jadi kita mau coba nih. Saya mau langsung buktiin bener nggak ada hampalannya. Walau masih terasa lelah, namun jika melihat aliran sungai deras yang jernih membuat saya semangat dan ingin melemparkan umpan ke dalam sungai. Setelah mengeset alat selesai, saya langsung tancap gas mencari posisi dan spot yang baik untuk memancing.
Bahkan teman-teman yang lain pun sudah mulai melemparkan umpan untuk mencari sambaran. Teknik casting saya dan teman-teman gunakan untuk memancing di sungai deras kali ini. Casting adalah teknik memancing dengan menggunakan umpan tiruan yang kemudian ditarik secara perlahan maupun cepat, tergantung dengan umpan dan fungsinya. Ini dilakukan berulang-ulang hingga umpan disambar ikan. Dapat apa tuh Mas? Salah sasaran. Dapatnya biawak. Biawak. Nih, Mas Hendra nih, jadi kita semua masih di sini, dia udah jalan-jalan nyusurin sungai tadi. Lempar-lempar dan kata teman-teman emang di sini banyak banget biawak ya, dan ternyata umpannya Mas Hendra malah disamber biawak. Udah dilepasin sih dari kailnya Mas tadi ya. Udah. Kita mau dilepas aja Mas? Lepas aja lah. Mau lepas ya? Kasihan, masih Oke. kecil juga. Inilah uniknya memancing di sungai, bukan hanya ikan, predator lain kadang ikut menyambar umpan yang kita lemparkan. Ikan tawes. Jadi kita udah sampai di Desa Luwanu di daerah Jawa Tengah. Seharusnya mau mancing di sini. Katanya sih masih ada hampalan karena beberapa tempat udah kering. Jadi di daerah ini masih ada sungainya, jadi masih ada airnya. Untuk menjaga kelestarian sungai di daerah Jawa Tengah, para pemancing pecinta sungai bahkan Pemda sekitar sering menggalakkan program tebar benih. Hal ini dikarenakan semakin berkurangnya dan rusaknya ekosistem sungai yang ada di Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah. Selain tebar benih, kini kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungannya juga sudah mulai besar dan mulai melarang cara penangkapan ikan menggunakan bahan yang membahayakan seperti setrum dan potas. Setelah menebar benih, teman-teman langsung menyebar mencari tempat yang menurut mereka berpotensi untuk mendapatkan ikan. Fish on. Mantap. Akhirnya yang ditunggu-tunggu membuahkan hasil. Hendra terus menggulung reelnya. Lulus. Tang. Walau kecil, lelaki yang baru menekuni teknik casting ini luar biasa senang dengan apa yang ia dapatkan. Mancing mania. Mantap. Strike. Kini giliran Hendra senior yang mendapatkan sambaran. Coba casting di aliran air yang deras ternyata membuat hoki buat dirinya. Wow, seekor ikan baung yang memakan umpan buatan miliknya. Dan ini bukan pengalaman pertamanya mendapatkan baung dengan teknik casting. Nih, terus si baung ini nggak bisa megang sembarangan nih. Jadi kalau orang yang ngerti mungkin harus pakai grip atau pakai alat bantu lainnya. Ini dia ada patilnya nih di sebelah atas, kiri sama kanannya. Nah, ini yang biasanya bikin meriang nih kalau misalnya kena patilnya. Jadi harus hati-hati nih. Kiri, nih, tajam juga nih. Mantap. Oke, Mas. Saya serahkan kepada yang punya. Mantap. Ya, Mas. Sip. Salam lestari. Rilis 1, 2, 3. Fish on. Sepertinya di sungai ini akan lebih agresif mencari makan. Kini giliran Bowo yang mendapatkan sambaran. Walau kecil, namun inilah ikan target mancing kami. Ikan hampala biasa hidup di sungai yang beraliran deras dan berbatu. Biasanya ikan ini mencari makan di bawah aliran air yang terdapat lubuk atau cekungan dalam sungai.
Bosan tidak mendapatkan sambaran, saya akan mencoba teknik lain untuk mendapatkan ikan. Teknik ini memang sudah sangat familiar di kalangan pemancing Wonosobo. Tegek ciri-cirinya. Kelihatannya pendek, kayak ini panjangin. Panjangnya nauzubillah. Kita mau coba nih langsung. Menggunakan tegek susah-susah gampang, jika tidak biasa akan terasa sulit untuk melempar umpan ke dalam sungai. Hal ini saya rasakan sendiri saat pertama menggunakan tegek, dan jika sudah terbiasa akan lebih senang menggunakan tegek jika memancing dibandingkan joran casting biasa. Umpan sengaja dilemparkan jalur arus sungai dan dibiarkan hanyut terbawa arus hingga sekian meter. Lalu digulung sebelum menyangkut batu. Hal ini dilakukan terus-menerus hingga ikan menyambar umpan. Fish on. Ternyata pelajaran singkat dari Hendrik membuahkan hasil. Umpan saya langsung dimakan ikan. Walau bukan jenis ikan yang besar, namun tingkat kesulitan untuk menaikkan ikan cukup merepotkan saya. Susah banget ya dapetin ikan sekecil gini ya. Ini ikan break nih, ikan endemiknya di sungai-sungai di Wonosobo nih. Fish on. Dengan pengalaman segudang mancing di sungai ini, sepertinya Ovi sangat mudah mendapatkan ikan di sini. Kembali ikan break dengan ukuran yang lebih besar dari sebelumnya berhasil dinaikkan. Mancing mania, mantap. Umpan yang dipakai di sini juga beragam, dari mulai ulat batu, serangga, hingga lumut dipakai untuk memancing. Dan beda umpan, beda pula ikan yang didapat. Fish on. Hendrik juga mendapatkan sambaran. Kembali ikan break yang mempunyai ciri warna merah pada bagian sirip bawahnya dinaikkan ke darat. Masih baby, kasihan. Kita rilis saja. Oke. Oke. Susah banget nih ternyata, nggak semudah yang saya pikirin. Jadi walaupun tekniknya tegek dan saya pernah beberapa kali coba teknik tegek, tapi ini ternyata beda lagi. Jadi beda tempat, beda lokasi, beda juga cara mancing tegeknya. Kalau ini jadi habis lempar, jadi kayak casting. Jadi habis lempar, pelampungnya melayang, si umpan itu melayang, jadi kita ikutin. Baru nanti kita gulung pelan-pelan. Nah, kalau misalnya tempat-tempat lain kan mungkin nyelupin, udah kita tunggu aja. Kalau ini enggak, jadi sambil ngeliatin. Jadi mata kita tuh fokus ke si pelampung itu. Jadi sambil ngeliatin pelampung itu jalan, ngikutin arus air. Agak susah. Fish on. Umpan yang baru saja dipasang membuahkan hasil. Dari tarikannya seperti ikan besar kali ini. Menggunakan alat tradisional, dengan lihai Ruslianto menghadapi perlawanan ikan. Akhirnya seekor lempon atau yang lebih dikenal dengan masyar cukup besar berhasil dinaikkan. Mantap! Dari tadi kita nunggu-nunggu nih, sini mas, boleh mas. Dari tadi kita nunggu-nunggu nih ikan-ikan masyar kayak gini. Jadi ternyata di Jawa yang bilang masyar udah nggak ada, bohong. Ini ada nih, masih ada masyar-masyarnya. Ini udah lumayan besar kalau di sini mas. Ya lumayan. Udah lumayan besar yang kayak gini. Tapi ada yang lebih besar lagi. Oh, ada lagi yang lebih besar. Pernah dapat seberapa besar mas? Paling 3,5 kilo. Oh, pernah dapat 3,5 kilo. Oke, ini tadi mas, terus nih umpannya pakai lumut ya mas? Nah, lumut lumut konsep. terus tadi pakai tradisional juga, ternyata pakai paralon ya? Paralon ya. Paralon drillnya, keren banget. Cuman bedanya sama yang di Kalimantan nih, kalau yang masyar di Jawa ternyata ini ada garisnya nih, terang banget garis hitam nih. Kalau yang di Kalimantan nggak kelihatan garisnya. Oke mas, Mancing mania, mantap. Ini ada ulet batu. Ulet batu. Ulet batu. Jadi dia nempel di batu-batu. Jadi kalau misalnya teman-teman biasanya kehabisan umpan yang dibawa dari rumah, biasanya cari ini nih. Karena banyak banget nih di sekitaran sini di batu-batu yang nempel.
Menggunakan joran tegeknya dan umpan ulat batu, Dwi kembali berhasil menaikkan seekor ikan brek yang cukup besar. Mancing mania, mantap! Setelah lelah memancing seharian, kini saatnya saya mencoba mengolah ikan air tawar menjadi masakan yang menggugah selera. Ayo siapkan catatan Anda, jangan sampai ketinggalan ya. Nih, hari ini saya lagi ada di salah satu restoran di daerah Semarang, tepatnya di Tanjung Laut ya Mas ya. Ini saya sama Mas Komar, kita rencananya mau masak apa hari ini Mas? Pasir mas. Pasir Mas? Ikan pasir mas. Ya. Ikan pasir Mas. Oke, ini kalau misalnya saya lihat bumbu-bumbu ini simpel banget nih. Jadi simpel banget, cuma ada potongan cabai rawit, ini daun bawang ya Mas? Ya, Daun bawang, ini bumbu penyedap, sama merica. tambahkan gula. Ini gula, ini sama Bawang bawang bombay. bombay ya. Plus ini apa nih Mas? Itu Telur asin. ya? Oh ini telur asin. Kuningnya aja yang diambil ya. Mm-mm. Oke, dan ini yang satu lagi nih, bumbu spesialnya ini nih. Ini tuh apa ya Mas? Pasir mas. Ini pasir masnya. Mm-mm. Ini terbuat dari apa Mas? Dari bahan dari mentega sama campur sama susu. Ini jadinya kayak gini, dan boleh saya rasa Mas ya? Bisa dirasa ya? Rasanya enak, manis-manis gitu. Ini kita mau langsung buat aja, nggak lama-lama. Jadi kita pakai bahannya ikan gurame Mas. Ya. Oke, langsung Mas? Oke, jadi apa yang duluan nih kita proses? Kita goreng dulu Ikannya? ikannya. Mm-mm. Oke. Pertama, bahan utama potongan daging ikan diberi telur dan tepung lalu digoreng hingga kering. Setelah matang, ikan diangkat dan ditiriskan. Setelah itu kita tinggal membuat bumbunya. Panaskan mentega dalam wajan, lalu masukkan bumbu seperti daun bawang, bawang bombay, cabai, dan kuning telur asin. Diaduk hingga wangi. Setelah itu masukkan bumbu pelengkap, gula, garam, merica. Setelah bumbu matang, daging ikan pun kita masukkan ke dalam wajan. Oke, ini dia bumbu utama yang mau kita masukin. Jangan semua. Oke Mas. Banyak. Dan yang terakhir tentunya pasir mas yang menjadi nama dari masakan, kita masukkan dan bercampur menjadi satu di dalam wajan. Udah mateng. Udah. Oke, langsung Mas. Aduk hingga rata dan siap dihidangkan. Mudah sekali bukan? Oke, ini dia nih, udah jadi. Apa Mas namanya? Gurame ala pasir mas. Gulame pasir Mas. Ala Tanjung Laut. Tanjung Laut. Saya pikir ala Mas Komar. Ini gurame udah jadi, wangi banget, dan saya nggak sabar banget mau nikmatin gurame ini. Mas, boleh saya bawa ke ini ya buat tempat makan ya? Ini makasih banyak loh Mas. Ya Mas ya. Yuk. Setelah sebelumnya seharian saya menunggu ikan memakan umpan, kini giliran saya bersantai dan menikmati makanan yang menjadi salah satu khas masakan di Jawa Tengah ini. Jangan lupa terus jaga kelestarian sungai di sekitar kita.